Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rofi Aditya Nugroho, peserta Lansar CPNS Basarnas tahun 2025, angkatan 17 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pengalaman tentang bagaimana saya mempelajari dan menerapkan typeset isu dengan menggunakan metode USG dan APKL. Dalam keseharian, kita sering dihadapkan pada berbagai persoalan di lingkungan kerja. Namun, tidak semua persoalan bisa langsung kita jadikan prioritas. Disinilah pentinglah tapisan isu. Melalui tapisan, kita bisa memilih dan menilai isu secara lebih objektif. Bagi saya pribadi, pembelajaran ini memberikan wawasan baru bahwa mengambil keputusan bukan hanya soal insting, tetapi juga perlu metode analisis yang terukur. Pertama, saya belajar tentang metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi berarti mendesak. Sebuah isu untuk negara ditangani. Misalnya, isu terkait keterlambatan pelayanan publik. Jika dibiarkan, hal ini akan segera menimbulkan ketidakpuasan. Seriousness berarti seberapa serius dampak yang ditimbulkan apabila isu tidak segera diselesaikan. Contohnya, masalah kesalahan data pegawai. Jika tidak diperbaiki, dapat menimbulkan kerugian baik secara administratif maupun finansial. Grow berarti seberapa cepat isu tersebut akan berkembang atau meluas bila tidak ditangani. Misalnya, keluhan kecil masyarakat yang diabaikan lama-kelamaan bisa menjadi masalah besar yang mencoreng citra instansi. Melalui USG, saya jadi paham bahwa isu yang terlihat sepele bisa jadi punya tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan yang tinggi. Karena itu, sebagai ASN, kita dituntut peka dalam menilai situasi. Selain USG, saya juga belajar tentang metode APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi saat ini, bukan sekedar kemungkinan. Misalnya, penggunaan sistem manual di era digital itu nyata dan sedang kita alami. Problematik artinya isu tersebut menimbulkan masalah. Tidak semua hal yang berbeda otomatis masalah, tapi kalau sudah menghambat kinerja, maka itu problematik. Selanjutnya ada kehalayakan, berarti menyangkut kepentingan orang banyak. Isu yang hanya berdampak pada suatu individu mungkin tidak sepenting isu yang berdampak pada layanan publik secara luas. Selanjutnya ada layak. Artinya isu tersebut sesuai ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan, sumber daya, dan tujuan organisasi. Artinya tidak semua isu harus kita tangani, tapi pilihlah yang benar-benar layak ditangani sesuai kapasitas instansi. APKL membantu saya untuk lebih realistis dan objektif. Kadang kita merasa semua isu penting, tapi dengan analisis APKL saya belajar menentukan prioritas yang benar-benar tepat sasaran. Dari pengalaman pelajaran ini, saya menyadari bahwa metode USG dan APKL bukan sekedar teori, tapi benar-benar diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Saya belajar bahwa pengambilan keputusan yang baik harus berbasis data dan analisis, bukan hanya berdasarkan kebiasaan atau perasaan semata. Tapisan isu membuat saya lebih fokus dalam bekerja. Saya bisa memilah mana isu yang harus segera tindak-lanjuti, mana yang bisa ditangani jangka panjang, dan mana yang sebaiknya tidak dijadikan prioritas. Ini membantu saya untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan terarah. Sebagai calon ASN, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan metode USG dan APKL, kita dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil benar-benar tepat, adil, dan bermanfaat bagi banyak orang. Itulah pengalaman pembelajaran saya tentang tapisan isu. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat, dan mari kita terus belajar untuk menjadi ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.